Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Senang sekali kembali berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yuk kita diskusi lagi. Ya, Mbak Agi, saya kira tetap sekarang masih fokus Aceh ya, tapi banyak sekali pernik-perniknya yang tentu saja kita tidak mengabaikan fakta ya bahwa para korban sekarang ini masih sangat membutuhkan perhatian. Tetapi yang kita soroti itu adalah banyak sekali ulah para pejabat pemerintah, anggota DPR ini Mhm. yang nggak menunjukkan sama sekali empati gitu ya. Jadi Mhm. bahkan malah terkesan ini anggota-anggota DPR ini apa ya? Menurut saya bukan hanya empati tapi sense of crisisnya itu sangat rendah nih kalau saya lihat ya Rendah, Mbak ya. betul. Ya. Mhm. Oke, tentu saja kita perlu update juga bagaimana akhirnya Bahlil hari ini minta maaf setelah setelah dicaci maki warga Aceh dan disebut sebagai penipu. Nah, itu hati-hati kalau udah Mhm. disebut menipu orang Aceh itu dampak ini ada faktornya, faktor historis. Nah, saya sudah bahas soal itu ya. Anda bisa nonton di Mhm. Point soal mengapa sih kosakata menipu itu sangat sensitif bagi orang Aceh karena menimbulkan dua kali setidaknya pemberontakan bersenjata ya, mulai dari DITI, Ya, Daud Bereh, sama kemudian Gerakan Aceh Merdeka. Tapi kita akan bahas yang lain soal itu bersama dengan Mbak Agi. Oke, Mbak Agi, dari mana kita mulainya ini? ya, berbagai insensitivitas dari para Mhm, pejabat gitu ya Mas mhm, Herusu. mhm. Ini dimuat, disuarakan itu oleh media Aceh sendiri, Mhm, media di Sumut sendiri begitu ya. mhm, Jadi kita mengutipnya dari media-media lokal. Salah satunya ini dari Sumut Headline. Ini sekarang sedang viral. Dari mhm. Sumut Headline kemudian di-share atau dibagikan oleh media-media lain, Ini Sumut yaitu Headline itu media online ya? ya media online, Mhm. media lokal lah kalau saya Ya, ya. sebut ya. Mhm, Dan kemudian dari Semut Headline ini mengunggah sebuah rekaman sebenarnya hanya beberapa detik saja dan mhm, kalau lihat dari sudut pengambilannya ini tidak diambil secara terang-terangan gitu. Jadi mhm. semacam tangkap kamera begitu ya Mas Hersu, Mhm. rekaman yang curi-curi rekam begitulah Candid ya. lah ya, di candid. Ya, candid kamera lah bisa disebut demikian. Di situ kemudian dituliskan bahwa tidak berempati, tanda Mhm, tanya, Kepala BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kita tahu mhm, dijabat oleh Letjen TNI Suharyanto, mhm. terekam ngemol di Medan saat rakyat Mhm. terkena bencana. Jadi di situ ada kutipan narasinya seperti ini. Permintaan maaf yang disampaikan oleh Suharyanto saat kunjungan ke lokasi bencana Tapanuli Selatan 30 November 2025 Mhm. dinilai terlambat dan tidak cukup menghapus trauma publik terhadap insensitivitasnya. Ini permintaan maaf ketika itu yang kita masih ingat Mhm. bagaimana Suharyanto ini terpana dengan situasi di lapangan setelah dia sampai di lapangan dan kemudian dia menangis dan meminta maaf gitu di depan warga. Karena sebelumnya beberapa hari sesudah bencana BNPB terjun ke lapangan dan dia mendapatkan laporan bahwa ternyata situasi yang tidak terlalu parah begitu. Dia Mhm. mengatakan situasi mencekam itu hanya ada di medsos, kenyataannya ya tidak terlalu parah di lapangan dan ternyata itu salah Mhm. besar. Mhm. Nah, disebutkan oleh Sumut Headline, rekaman ke mall mempertegas kesan bahwa penanganan bencana bagi BNPB hanyalah menjadi headline media sosial, bukan prioritas nyata. Publik dan Satma Ampi Sumut, ini organisasi di Mhm. sana ya, Ya. berharap agar BNPB dan pemimpin puncaknya menunjukkan empati nyata dengan turun ke lokasi, memimpin langsung operasi darurat dan mendampingi korban. Evaluasi atas kinerja dan etika pejabat publik di masa tanggap darurat dilakukan secara terbuka dan transparan. Presiden dan pemerintah memberi sinyal tegas bahwa prioritas utama saat bencana adalah korban, bukan citra, agar kepercayaan rakyat bisa dipulihkan gitu. Mhm. Jadi ini cuma dikatakan bahwa ini ada di sebuah mall di Jalan Zainal Arifin, tidak disebutkan mallnya apa. Dan kemudian kita juga sampai saat ini belum tahu tujuan kepala BNPB ini jalan di mall atau berada di mall. Beberapa netizen mengatakan bahwa ya mungkin dia beli-beli baju di mall untuk para korban. Mhm. Ini Ya, ya. ini semacam Tapi ini sindiran saja, sinisme. terkonfirmasi ya bahwa ini memang Pak ke Suharyantonya ya, Pak. Nah, sampai sekarang belum ada konfirmasi dari Pak Hmm. Suharyantonya. Apakah Hmm. betul dia berada
tidak berada di lokasi bencana, tapi berada di ruang publik, begitu. Yang kalau saya ke mall itu kan orang interpretasinya itu biasanya kalau nggak belanja ya Ya, untuk makan ya atau atau apa, karena window terlihat atau bersama sekedar rombongan. oh bersama rombongan, bukan Ya, sendirian ya. iya, bukan sendirian, ada beberapa orang yang terlihat bersamanya gitu. Atau bukan atau window shopping biasa yang begitu. Kalau Iya, bisa di seperti mana kalau itu. di Jakarta sekarang disebutnya apa? Rojali ya. Rombongan jarang beli gitu ya atau apa Banyak sih? rohana juga ada. Ya, apa itu Apa rohana? itu? Rombongan jarang belanja mungkin ya, Oke. atau Oke. Oke, tapi mari kita ini hanya salah satu ya, satu apa ya realitas yang menunjukkan betapa masyarakat sangat sensitif sekarang terhadap perilaku sensitif. dari para Ya, pejabat dan ketika mereka melihat sesuatu mereka langsung mengkait-kaitkan dengan soal sensitivitas tadi yang dianggap bahwa mereka tidak peduli, nilai empati dan sebagainya. Karena memang kita melihat ya dalam kasus ini, tapi saya kira sekarang karena banyak yang dihajar oleh netizen, udah mulai kurang ini sekarang pejabat-pejabat yang datang ke daerah cuma memanfaatkannya untuk sebagai panggung pencitraan. Karena mhm, memang bagi para politisi yang nirempati, bagi politisi yang memang tujuannya itu hanya popularitas dan elektabilitas, mereka melihatnya ini bukan bencana tapi panggung politik gitu yang harus mereka iya. manfaatkan sebaik-baiknya begitu. Jadi makanya muncul berbagai macam adegan-adegan aneh-aneh di daerah bencana kan gitu. Betul, Mas Hersu. Jadi ini mungkin masyarakat juga memotret ya apa yang dilakukan oleh Kepala BNPB. Hmm, Secara hmm, Kepala BNPB yang lalu sebelumnya Pak Doni Monardo itu kita tahu persis kalau seandainya terjadi bencana dia tuh memimpin paling depan di lapangan gitu hmm, berhari-hari. Pemandangan yang disuguhkan oleh media adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh Kepala BNPB tersebut begitu. Nah, sementara ini kita melihat berbagai aksi dari anggota BNPB maupun daerah ya. Kalau ini kan memimpin secara nasional maupun yang ada di daerah itu ada di lokasi begitu dan berbagai evakuasi dan sebagainya memang tidak tampak peran dari Pak Suharyanto ini. Di mana-mana yang misalnya di Aceh begitu yang tampak adalah peran besar dari Mualim yaitu gubernurnya sendiri hmm, yang dari mulai di utara, di selatan, di timur, dari Aceh begitu ya, di barat itu semuanya dia sepertinya menjelajah dari semua ada 23 kabupaten itu dia kunjungi dari 18 kan yang terdampak itu dia kunjungi dan kemudian rekamannya ada di mana-mana dan memang dia berada di lokasi begitu dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Mungkin masyarakat ingin melihatnya seperti itu dipimpin langsung di hmm. lapangan. Nah, coba kita lihat ya apa kata netizen secepatnya diganti tidak layak menjadi pejabat. Kemudian banyak sekali lah di sini ya, nggak usah lah teman-teman silahkan buka sumut headline Hmm. dan kemudian kalau kita lihat Mas Hersu sebelumnya kan juga bahkan seorang ketua MK pun berkomentar Pak Saldi Isra Hmm. Isra Hakim MK ya Hmm. Mahkamah Konstitusi ketika itu pun juga mempertanyakan kompetensinya Hmm. dan bahkan sampai sangat mendalam menanyakan bagaimana sih cara pemilihan di internal TNI itu sendiri untuk menunjuk seseorang kemudian diberikan jabatan di kelembagaan yang sangat penting seperti itu Hmm. yang kemudian dia mengatakan itu dalam sebuah sidang ya yang mempertanyakan bagaimana proses seleksi perwira tinggi TNI sebelum ditempatkan di kementerian atau lembaga dan ketika itu cukup tajam sekali. Dia mengatakan saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu. Dan itu pada tanggal 4 Desember ya. Padahal pernyataannya itu sudah dinyatakan bulan November dia masih mengungkit demikian. Dia mengatakan kata Saldi Isra ya, dan itu kan sebetulnya kita berpikir ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu. Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja. Nah, itu salah satu poin. Sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, dia berasal dari Sumatera Barat, saya perlu sampaikan itu sekaligus untuk bisa jadi refleksi untuk TNI juga, Pak Wamenhan. Karena ketika itu Wamenhan juga ada di persidangan. Hmm. Terus dia juga mengatakan, tolong kami dijelaskan juga bagaimana mekanisme seleksi internal itu bekerja, supaya memang ditemukan perwira atau pati yang memenuhi persyaratan untuk bisa dikirim ke tempat tertentu. Ini sebetulnya apa
pernyataan seperti ini udah sangat-sangat tajam ya, sebetulnya Ya, harusnya membuat orang menjadi sensitif gitu. ya, oke. Itu Pak Haryanto ya namanya ya. Tapi Mhm, juga mhm, yang di sekarang juga ramai sekali disoroti seorang anggota DPR. Nah, lagi-lagi ini dari fraksi Gerindra yang di Komisi mhm. 1 ya. Karena ini menyangkut juga bantuan di sana walaupun kita ini sekarang lihat Pak Prabowo cukup tegas dalam kasus yang Bupati Aceh Selatan yang kader Gerindra sudah dicopot, bahkan sekarang sudah dinonaktifkan dia selama 3 bulan Mhm, karena mhm. itu perintahnya Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo Iya, sendiri juga disoroti, kok kenapa justru Pak Prabowo juga meninggalkan Indonesia di tengah situasi seperti ini iya, dengan melakukan kunjungan ke mhm. Pakistan, Pakistan, karena apalagi kalau mhm. dilihat kelihatannya agendanya nggak terlalu urgent banget gitu. Nggak terlalu penting, Mestinya iya. memang dalam situasi semacam ini Pak Prabowo bersama dengan rakyatnya walaupun Pak Prabowo tidak pergi tetapi terus memantau dari hari ke hari dan di dalam apa jika diperlukan ya kembali terjun lagi untuk mengecek itu berbagai persiapan yang ada. Ini yang sekarang paling disoroti kan Mbak Agi. Betul, betul. Bantuan-bantuan dari asing mulai datang. Orang-orang dari asing kita lihat sangat sigap begitu ya. Hmm. Mereka turun dari pesawat dengan berlari dengan apa dan sebagainya dan untuk membantu Indonesia. Dan sebelumnya juga sebetulnya di awal-awal bencana dari Malaysia juga sudah turun lebih dulu di Aceh begitu. Jadi kalau seandainya kemudian malah pihak Indonesia itu meninggalkan Indonesia, itu sebetulnya ya sesuatu yang kurang sensitif juga Mas Hersu. Ya, Karena orang orang lain dari luar datang berdatangan. malah Mhm. pergi gitu ya. Ya, Iya, ya. malah pergi begitu. Untuk sesuatu mana sih yang lebih urgent? Orang kan bertanya itu, untuk sesuatu Hmm. yang lebih urgent kah? Ya Hmm. kalau seandainya itu dilakukan berarti itu lebih urgent dari apa yang ada di Ya, Indonesia, gitu lebih apa penting. itu yang menjelaskan juga mengapa kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono kan juga menyatakan bahwa itu belum diperlukan bantuan dari internasional itu. Saya Ya. juga bingung aja apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan dalam soal bantuan internasional itu kan kalau kemudian mereka khawatir itu misalnya karena itu nanti ada mata-mata penetrasi asing masuk dan sebagainya. Sebenarnya kan sekarang dengan citra satelit itu sekarang gampang sekali ya memetakan bagaimana kondisi di sebuah negara gitu ya Mbak Agi. Karena Mhm. citra satelit dari asing sekali banyak sekali yang justru menunjukkan peta-peta yang akurat apa yang sesungguhnya terjadi Iya. pada saat bencana itu gitu. Betul, itu sudah terpotret, sudah diberitakan di Hmm. mana-mana dan kemudian di-share juga di luar negerinya ya, dan menjadi bahan diskusi dari mereka yang sebelumnya sudah memojokkan Indonesia soal kelapa sawit itu tadi ya, karena Hmm. memang kelapa sawit ini isu yang sangat sensitif dan isu yang kalau di internasional itu bisa membuat kalau Indonesia tetap memperluas kebun sawitnya, tetap memproduksi biofuel dengan bahan baku sawit, maka akan terkena apa sanksi apa kan seperti itu. Dulu di Eropa juga pernah terjadi. Jadi ini memang uh, kejadian lama yang bermuatan politik juga. Tapi kenyataannya memang di Indonesia juga terjadi begitu. Perubahan dari hutan menjadi sawit itu sangat-sangat ugal-ugalan. Jadi kita mau ngomong apa begitu kan? Bahkan pandangan dari Prabowo sendiri sebagai seorang presiden menganggap ya lagi-lagi ya ini sebenarnya udah kayak kaset rusak aja diulang-ulang, tapi akhirnya itu yang terjadi karena orang terheran-heran yaitu bahwa pohon kelapa sawit sama dengan pohon di hutan yang murni, hutan Ya, sama-sama pohon dan tropical sama-sama forest ada yang ya, daunnya, Mbak, soalnya. sama-sama ada daunnya. Hmm. Kok sampai ada pandangan seperti itu yang membisiki siapa? Hmm. Orang pertanian kah? Orang pertanian yang seperti apa? Atau orang orang yang memiliki kebun sawit begitu kan, Hmm. orang memiliki kebun sawit ngomong seperti itu supaya dia tetap bisa memperluas sawitnya misalnya. Nah, oke, kita kembali kepada pernyataan Mas Hersu tadi bahwa ada seorang anggota komisi satu. Ini memang lagi rame banget Mas Ya, Hersu. ya, ya, ya. Lihat di berbagai Hmm. kanal-kanal politik, media biasa, tapi di bagian politiknya itu Hmm. berisi ini. Jadi ada seorang anggota Komisi Satu. Kemarin kan ada rapat ya Hmm. dengan Komdiji begitu, Mutia Hafid menterinya, dan dia mengatakan begitu kepada menteri itu, salah satunya itu yang jelas ini dia tidak menyebut nama Ferry Irwandi, tapi dia mengatakan satu orang yang hanya memberikan 10 miliar
ke Aceh begitu, tapi sudah merasa dia itu paling melebihi dari apa yang sudah dilakukan pemerintah. Dia menuduh dia ini paling-paling Aceh gitu, paling-paling di Aceh gitu. Padahal cuma sumbang 10 miliar. Padahal negara sudah mengeluarkan triliunan katanya begitu. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Jadi kami mohon Ibu fokus nanti ke depan Kementerian Komdiji ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional dan membantu pemerintah memberitahukan dan mengamplifikasi informasi-informasi itu sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Ada apa namanya orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdiji untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu, Bu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi yang seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana. Padahal negara sudah hadir sejak awal di dalam penanggulangan bencana. Kami tahu persis kok Komisi 1 mendorong Angkatan Udara hari pertama langsung ada 4 sampai 5 pesawat datang ke sana. Tapi dibilang tidak pernah hadir. Nah mungkin itu karena kita kalah dalam menginformasikan, walaupun nanti misal Pak Utut izin dibutuhkan sumber daya dalam bentuk anggaran untuk Komdiji untuk bisa mengaplikasi itu, kita izin sama-sama memperjuangkan entah gimana caranya Pak, supaya nanti Komdiji bisa dibantu dalam urusan mengembangkan informasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Seorang anggota DPR bisa, kalau saya ini mengandung hoax nih Mas Hersu pernyataannya itu, Kenapa, walaupun Mbak? kalau yang soal 10 miliar itu hanya apa ya? Kok Nggak pas lah enggak? kalau hanya disebut 10 miliar itu gitu loh Betul, ya. betul. Sekarang coba ini Endi Patwijaya, namanya kan Endi Patwijaya orang ini, anggota DPR ini. Kalau seandainya dia melakukan seperti Ferry dalam satu hari 24 jam melakukan seperti Ferry Irwandi live di Instagram meminta tolong, meminta bantuan, dapat berapa? Dapat berapa ribu? Dapat berapa? Angkanya kira-kira dapat berapa? Coba kita kalau bisa banding. Oh, bahkan saya baru tahu, baru apa namanya mendengar nama Endi Patwijaya itu pun setelah dia ngomong seperti ini, begitu Sebelumnya kan? nggak pernah kedengeran ya, udah Nggak setahun pernah lebih ya. kedengaran kok Ya, Komisi 1. ya. Jadi dia tidak mengetahui apa ya bahwa untuk menjadi seorang Ferry Irwandi begitu influencer yang sangat berpengaruh yang kemudian followernya jutaan, yaitu karena ada something in him gitu kan, yang ada sesuatu di dalam dirinya yang ketika dia bernarasi, ketika dia membuat suatu prediksi begitu, mungkin bagi para followernya itu terpenuhi prediksi tersebut kalau saya melihatnya selama ini seperti itu, dan juga memberikan peringatan, kisi-kisi begitu apa dan sebagainya, karena tidak mungkin orang mengikuti orang yang tidak dia percaya begitu kan. Terus menitipkan sumbangan kepada orang yang sengaja, aku titipin sumbangan ke orang yang tidak amanah, kan tidak mungkin gitu. Berarti orang percaya bahwa orang ini amanah gitu. Dan ini apa, masa negara mau dibandingkan dengan rakyat? Yang diberikan negara kepada daerah bencana juga berasal dari rakyat loh, perlu disombongkan itu, memang sudah kewajiban. Tapi seorang Ferry Irwandi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu ke Aceh, ke yang lain-lain gitu. Adalah ketukan dari hati nurani dia sendiri. Poin saya sebenarnya bukan hanya soal apa Ferry Irwandinya pribadi ya, tapi apapun namanya inisiatif dari warga negara untuk membantu berapapun besarnya jumlahnya itu nggak boleh diremehkan. Tapi angka 10 miliar kemudian diremehkan itu kan itu nggak benar banget gitu. Karena misalnya kalau saya menyimak kemarin misalnya Pak Prabowo kan menyebut, saya bantu berapa kemarin permintaan dari Mendagri 2 miliar
untuk kabupaten terus dijadikan 4 miliar dan sebagainya. Nanti dia mau ngomong tuh si Endipat tuh ke negara juga cuman 4 miliar kok dia kalah, karena ada yang kan bilang begitu nantinya kan. Jadi sebenarnya nggak perlu dibanding-bandingkan yang seperti itu gitu, karena nanti panjang ceritanya. Daripada nyinyir seperti itu lebih baik dia juga berbuat gitu sebagai anggota dewan gitu. Apalagi dia kalau nggak salah asalnya juga dari Sumatera ya, meskipun bukan daerah yang tempat bencana Dari gitu. Kepulauan Riau. Ya, ya. Iya. Ya nggak jauh lah Hmm. wilayahnya itu dengan Sumatera Utara juga dekat ya kan gitu. Betul, betul. Itu sangat-sangat betul ya Mas Hersu. Hmm. Coba kita lihat ya, kita bandingkan apa yang dikatakan oleh Edi Patwijaya ini. Perhitungan berapa sih bantuan pemerintah? Dia kan mengatakan sudah triliunan. Kalau setahu saya, untuk mengeluarkan uang triliunan itu tidak bisa serta-merta. Masa seorang anggota DPR gitu bisa nyeplos seperti itu? Mana buktinya? Kan akhirnya banyak sekali Mas Hersu yang menghujat ke Edi Patwijaya, dan sekarang akun media sosialnya, IG-nya itu ditutup, di privat, tidak bisa dilihat ya, karena sudah diserbu oleh ribuan orang. Coba kita lihat ya, dari pemerintah, kalau dari bantuan untuk bencana, itu kurang lebih sudah memberikan 500.000 ton begitu, yang itu isinya macam-macam ya, ada sembako, kemudian ada obat-obatan begitu, ada pakaian, ada segala macam, ada biasanya itu makanan bukan cepat saji tapi makanan siap saji, seperti kornet, seperti abon, seperti sekarang ini kan karena saya pernah menjadi dewan penasehat di sebuah organisasi aksi relawan mandiri di universitas saya, jadi saya tahu begitu makanan-makanan itu, seperti sekarang ini sudah ada rendang itu dikalengkan, sudah segala macam lah, gudeg juga dikalengkan, itu menjadi bahan bantuan. Nah itu nilainya itu sekitar 500.000 ton, itu yang diberikan ke 3 daerah bencana ya, bukan ke 1 daerah bencana. Dan kemudian itu bantuan spontan itu kan memang selalu ada dana taktis yang seperti itu. BNPB sendiri juga memiliki dana untuk itu begitu. Nah, sementara kalau dana yang akan diberikan oleh pemerintah pusat untuk rehabilitasi atau pasca bencana, pembangunan gedung-gedung yang rusak, terus kemudian seperti banyak sekali misalnya ijazah, sertifikat apa yang nanti pasti akan dimintakan oleh para korban tersebut, seperti halnya ketika terjadi banjir di mana-mana kan itu yang dilakukan, itu juga memerlukan biaya. Nah, coba kita lihat Mas Hersu, dari 3 provinsi itu berapa sih jumlah bantuan yang disetujui untuk disalurkan ke daerah gitu ya, yang sudah disetujui oleh Prabowo pada rapat dengan Mendagri, rapat dengan pemimpin daerah bencana dan sebagainya pada hari Ahad yang lalu ya kalau tidak salah. Ya, di landasan udara di landasan udara di Aceh ya, di Aceh Besar ya. Ya, di Aceh Besar. Coba kita lihat, untuk Aceh sendiri itu ada 23 kota dan kabupaten. Kalikan 4 miliar, jumlahnya ada 92 miliar. Jadi ditambahkan 20 miliar untuk bantuan kepada provinsi, kan 20 miliar. Totalnya 112 miliar. Kemudian untuk Sumatera Utara ada 33 kabupaten dan kota. Dikalikan 4 miliar, jumlahnya 132 miliar. Ditambah provinsi, bantuan untuk provinsi 20 miliar, sehingga totalnya ada 152 miliar. Untuk Sumatera Barat itu ada 19 kota dan kabupaten, luas-luas padahal di sana ya, itu dikalikan 4 miliar jadi 76 miliar, ditambah dengan provinsi 20 miliar, jadi jumlah totalnya 96 miliar. Kita gabungkan 3 provinsi itu 112 miliar tambah 152 miliar ditambah 96 miliar, jumlahnya totalnya 360 miliar. Atau kalau menurut Edi Patwijaya 360 triliun begitu. Jadi ini dia aneh sekali seorang anggota DPR berbicara tanpa data gitu, dan kemudian menjelekkan, dan kemudian seperti sirik begitu kalau menurut netizen gitu. Nah, kita sekarang daripada ngomong seperti itu, mending seperti kementerian-kementerian lah. Misalnya saya mengintip akun dari Sudaryono, ini Wakil Menteri Pertanian ya, yang dia bagaimana dia bersama dengan Amran Nasution, kementeriannya memberikan bantuan 75 miliar. Untuk tahap pertama mungkin sekitar 34 sampai 35 miliar itu dikirimkan gitu ya, berupa barang-barang apa dan sebagainya. Kalau
kalau mencari barang-barang di sana memang terbatas untuk dibelanjakan di daerah gitu. Kecuali memberikan bantuan perseorangan seperti Ibu Risma yang sekian begitu ya. Ibu Risma ini lebih memilih kita belanjakan di sana supaya warung yang masih ada itu hidup, supaya mereka memiliki modal lagi begitu. Jadi jangan bawa dari Jawa, yaitu kalau jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya besar memang harus dibelanjakan dari tempat bantuan itu berasal. Sekarang juga BUMN juga banyak bergerak masing-masing. Ini anggota DPR sudah bergerak apa? Coba ceritakan. Ya, oke. Nanti ditanya deh Mbak Agi. Tapi sayangnya udah ditutup ya akun media sosialnya. Akun media sosialnya saat ini ditutup begitu. Ini dari Gerindra loh. Ya. Kok apa namanya dia mengatakan, dan bahkan lucunya juga mengatakan kepada Menteri Mutia Hafid agar ini promosi-promosi soal program pemerintah itu dinaikkan menjadi lebih masif, lebih intensif. Nanti kan pasti ada dananya. Lah dananya nanti dibicarakanlah dengan DPR bagaimana, ya mungkin maksudnya untuk meminta tambahan dana kepada pemerintah atau apa. Ya. Sebetulnya rakyat itu sensitif loh. Yang diberikan kepada pemerintah kepada daerah pun itu juga tercatat kok di kepala kita gitu. Seperti saya langsung tahu ada 500.000 ton itu bantuan yang cukup besar gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan triliunan itu tadi ya tidak gitu, nggak sama gitu, nggak sampai segitu. Ya. Oke, di luar itu apa nih Mbak Agi yang juga cukup menarik pernik-pernik seputar bencana ini. Oh, tadi sudah saya sebut juga ya soal permintaan maaf dari Bahlil dan tadi kelihatannya dengan menghadirkan direksi PLN, Bahlil ingin secara tidak langsung menyatakan yang salah itu direksi PLN karena dia memberikan laporan yang tidak akurat pada saya dan kemudian saya melaporkan pada Pak Presiden. Gitu kira-kira ya Mbak Agian. Ini aduh Bahlil. Jadi apa ya, kalau kita melihat dirinya dia kan harusnya ngecek begitu kan. Kalau dapat ya mungkin yang di bawah itu meniru Bahlil ya. Jadi asal Bapak senang begitu, jadi dia asal Bahlil senang dalam hal ini. Kemudian Bahlil melakukan asal Prabowo senang kan begitu. Jadi apa yang dilakukan di atas itu dicontek sama yang di bawah gitu. Coba Mas Hersuk, kita lihat ada video nih, video dari warga Banda Aceh yang mengeluhkan soal itu. Ya. Tadi siang, waktu ditanya sama Presiden Prabowo, kapan listrik akan menyala? Pak Bahlil menjawab, nanti malam Pak, 93% akan menyala. Juga ISDN, lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh? Seluruh Aceh, 93%. Malam ini Aceh semua nyala, 93%. Alhamdulillah. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Ya, jadi Bapak itu langsung ya merekam ya, ini sudah Ahad malam, katanya semuanya akan terang benderang, dan kemudian ini di sekeliling saya tetap gelap gulita dan hanya ada penerangan dari cahaya rembulan. Itu bukti loh seperti itu. Dan video-video semacam itu banyak banget sebenarnya kita temukan dari berbagai daerah yang dilanda bencana, Mbak Agi, gitu ya. Betul. Dan, kan sebenarnya kalau pakai common sense saja, karena memang kerusakannya itu sangat masif. Itu nggak mungkin kan infrastruktur PLN itu segera pulih, dan orang juga paham kok sebenarnya begitu ya. Karena akhirnya sekarang ada laporan dari, bukan laporan ya, ada pernyataan dari seorang anggota DPR dari fraksi Gerindra juga ya, T.A. Khalid di sana yang menyatakan baru 60%. Menurut saya 60% pun sebenarnya itu udah angka yang cukup bagus karena kita melihat infrastrukturnya rusak itu gitu loh. Jadi dilaporkan apa saja adanya gitu, tapi apa adanya, effort yang keras gitu. Mana mungkin gitu dengan banjir bandang seperti itu ketika infrastruktur rusak tiba-tiba simsalabim 93%. Tadinya banyak media juga banyak menyebut 97% karena memang ucapan Bahlil nggak terlampau clear ya antara 93 atau 97 gitu. Tapi 93% pun itu juga fantastis gitu. Apalagi kalau 97% itu kan berarti hampir 100%. Bayangkan kalau banyak tower-tower seperti yang akhirnya dilaporkan oleh direksi PLN-nya, direktur PLN pun banyak yang karena sungai-sungai itu yang jadi melebar gitu ya, yang tadinya cuma berapa puluh meter menjadi ratusan meter, ya otomatis tower-towernya PLN itu dia terbawa hanyut
banjir Iya. dan tidak Hmm. sederhana membangun tower itu gitu. Jadi yang paling mungkin dilakukan sekarang itu mendatangkan genset besar-besaran ke sana untuk cepat memulihkan supaya Aceh terang kan begitu. Dan itu effortnya gede banget, nggak sederhana. Jadi lebih baik jujur ya. Dan mungkin Ya. kalau dilaporin kepada Betul. Pak Presiden misalnya Pak baru 60% Pak Presiden, mungkin Pak Presidennya akan kaget gitu. Ya tapi nggak apa-apa presidennya kaget daripada presidennya kemudian dapat data yang Palsu. salah, palsu. Dan saya khawatirnya tiba-tiba ketika di Pakistan ditanya oleh wartawan atau kalau nggak ditanya wartawan ditanya oleh perdana menterinya saya bilang oh sudah aman Pak nggak perlu bikin bantuan lagi deh listrik pun udah 97% kan jadi repot loh seperti itu. Iya, dan sekarang ini tuduhan-tuduhan macam itu tuh di counter baliknya tuh oleh warga Aceh sendiri. Seperti yang tadi Edi Patwijaya itu dia mengatakan demikian, itu bantuan sudah datang dari sejak awal, ada ratusan posko itu dibangun dan bla bla dan sebagainya. Tapi ketika Ferry Irwandi datang ke daerah, ini bukan Ferry Irwandi yang menuduh, tapi warganya sendiri kan dari rekaman itu warganya mengatakan belum ada bantuan kepada kami Pak, belum ada yang datang begini-begini dan sebagainya. Listrik belum nyala ini apa dan sebagainya, itu kan rekaman dari warga sendiri yang mengatakan Ya. demikian, yang Ya. kemudian direkam diunggah. Nah, sekarang berkaitan dengan itu Mas Hersu, ini juga tidak hanya sekedar janji bahlil, ini ada seorang anggota DPR Kota Banda Aceh, Irwansyah, itu yang di akun media sosialnya dan kemudian juga akhirnya di naik ke media nasional juga, itu adalah soal bagaimana jalanan yang dilewati oleh Prabowo itu terang benderang listriknya. Dan ketika Prabowo sudah lewat, kemudian itu dimatikan, nggak ada lagi listrik, jadi gelap lagi. Jadi ini luar biasa yang seperti ini. Ini kan cara-cara dari sejak zaman Pak Harto dulu kok masih dilanjutkan sampai sekarang. Di daerah bencana pula. Kalau seandainya bukan di daerah bencana ya nggak apa-apa. Di daerah bencana seperti ini begitu. Dan coba biasanya kan kalau presiden datang di setting begitu anak-anak sekolah di pinggir jalan diliburkan sehari misalnya seperti itu. Ya terus kemudian juga pohon-pohon dipangkas, semuanya dibersihkan, tidak ada sampah sama sekali kan. Biasanya memang yang dilakukan seperti itu. Nah, ini kok juga dilakukan di daerah bencana. Kata Irwansyah, dia mengatakan dia menilai bahwa ada upaya menyulap keadaan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 7 Desember kemarin, dan dia mengatakan kejam ya, bahkan untuk memberikan data yang menggembirakan kepada Presiden. Jalur lintas Pak Presiden di Banda Aceh semalam pun disetting nyala listrik. Itu dia tulis pada tanggal 8, jadi hari Senin kemarin, ditulis di media sosialnya. Tapi esoknya langsung padam kembali. Tulis Irwansyah tersebut. Kenapa harus seperti ini kerja kalian, hai tuan pejabat? Kenapa nggak tunjukkan saja di depan Presiden derita kami yang sampai saat ini masih hidup dalam kegelapan katanya. Sebelumnya itu Bahlil ya, kita ulang lagi, Bahlil itu menjanjikan bahwa akan hampir 100% pulih pada Ahad malam, yaitu 93% gitu. Nah, dia mengatakan menurut Bahlil ya, dapat kami laporkan untuk listrik dari 23 kabupaten kota per hari ini sudah 80%, kata dia ketika itu. Ini akan terus kami update. Tadi kami mendapat informasi besok siang jam 12.00 seluruh Aceh ini sudah 100%. Bahkan sempat mengatakan seperti itu pada hari Minggu. Kalau esok siang berarti Senin siang ya. Keadaannya ya tidak seperti itu kenyataannya, begitu. Tidak mungkin ini ketua DPR ke DPR kota ya, berarti Banda Aceh akan menulis seperti ini di media sosialnya kalau itu tidak terjadi. Ada satu fakta lagi yang saya belum klarifikasi, tapi kalau itu terjadi betul-betul itu keterlaluan sekali ya. Itu di TikTok atau di Instagram saya dapat kiriman itu terjadi di Aceh Utara. Jadi para anggota dewan itu katanya rame-rame mengambil bantuan-bantuan itu sendiri, bawa truk-truk sendiri di pendopo Kabupaten Aceh Utara, dan kemudian bantuan-bantuan itu dibawa di daerah dapil masing-masing, yaitu diakui sebagai bantuan dari mereka gitu, padahal itu bantuan dari mereka. Dan kemudian bahkan ada satu daerah yang tidak terkena bencana pun juga dapat bantuan luar biasa seperti itu. Saya belum mengklarifikasi apakah betul atau tidak. Kalau itu terjadi, ini tolong teman-teman di Aceh ya, atau dikonfirmasi. Kalau itu terjadi betul-betul
ini ya penjahat gitu ya. Mereka ini bukan anggota, bukan perwakil rakyat lagi. Bayangkan dalam situasi semacam ini mereka masih memanfaatkan situasi semacam ini. Harusnya kan mereka keluar dari kocek. Mereka yang pasti mereka lebih makmur dibandingkan rakyat biasa gitu Mbak Agi. Mudah-mudahan berita itu nggak benar ya, tapi ya videonya beredar luas sekarang Mbak Agi. Oke. Iya, Ya. ini sesuatu yang kalau menurut saya bejat ya, Ya. dilakukan seperti Ya. itu. Gitu dalam situasi yang seperti itu masih memanfaatkan apa sih yang bisa gue manfaatkan? Yaitu saya ke dapil seolah-olah ini dari saya. Ya. Kalau mereka ikut membantu memberikan bantuan angkutan free begitu ya, tapi dalam rangka kemanusiaan saja tanpa perlu ada embel-embel pemilu untuk ini kan dalam rangka untuk Ya. menaik namanya Ya. sendiri Ya. investasi untuk Ya. tahun 2029 gitu. Ini Ya. benar-benar bejat Ya. kalau itu terjadi. Oke Mbak Agi, terlalu banyak kebejatan yang nanti kita bicarakan kalau sampai kita lanjutkan. Kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Saya Ersuno Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.